Misal ortu meninggal, anaknya masih kecil, pulang dan modal dia dari mana? Rumah dia masih ngontrak. Ini jawabannya simple kak. Coba misal kita balik, misalkan orang tua ini beli rumah dengan cara KPR, misalkan 20 tahun, qadarullah ketika anaknya umur 10 tahun dan KPR-nya pun baru 10 tahun, tapi ternyata orang tuanya ini misalkan mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, dan anak yang 10 tahun ini otomatis mendapatkan atau ditinggalkan hutang dari KPR tersebut. Dan pahitnya anak ini masih kecil, belum bisa meneruskan cicilannya, otomatis rumahnya pun harus ditarik atau diambil paksa oleh pihak bank, sehingga anaknya di sini tidak punya rumah dan tidak punya apa-apa. Tapi kalau misal kita balik, kita coba hidup lebih sederhana, kita masih ngontrak, dan kalaupun kita punya kemampuan KPR misalkan 3 juta per bulan, 3 juta tersebut kita tabung. Misalkan kita tabung selama 10 tahun, itu kan kalau 3 juta per bulan, setahun itu 36 juta, berarti kalau 10 tahun kita tabung itu totalnya 360 juta. Qadarullah ketika umur anak 10 tahun orang tuanya meninggal, otomatis di sini orang tuanya meninggalkan harta atau tabungan sebesar 360 juta. Beda dengan kasus yang pertama, dia meninggalkan KPR dan anaknya tidak bisa meneruskan, akhirnya tidak ada tabungan juga buat anaknya, akhirnya anaknya luntang-lantung, tidak ada harta sedikit pun. Dengan yang kedua, kemampuan KPR yang 3 juta per bulannya ini dia tabung dan dia hidup sederhana ngontrak. Qadarullah 10 tahun orang tuanya meninggal, tapi dia punya tabungan 360 juta dan ini yang diwariskan ke anaknya tersebut. Nah, jangan sampai kita mewariskan hutang kepada anak kita tanpa mempersiapkan masa depannya hanya dengan nafsu sementara untuk bisa memiliki rumah dengan cara instan. Padahal kalau KPR itu kan biasanya waktunya 10-20 tahun. Itu pun kalau misalkan umur kita bisa sampai lunas. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jazakallah khairan kasiran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.